Baik. Permasalahan berikutnya, hukum berbakti kepada kedua orang tua yang kafir dan fasik. Bagaimana hukum berbakti kepada orang tua yang kafir dan fasik? Para ulama ijma bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib, tanpa memandang apakah mereka mukmin ataukah kafir, saleh atau fasik. Selama mereka berdua atau orang tua kita, wajib untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dalilnya jelas, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 sampai 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah dan semakin lemah. Wa fisaluhu fi amaini, dan telah menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan kepadaku lah kalian akan kembali. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku. Jadi ayat ini justru berbicara tentang dua orang tua yang sedang kafir. Makanya Allah mengatakan wa in jahadaka, kalau kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, ma laysa laka bihi ilm, engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan taatlah kepada mereka berdua. Akan tetapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan baik. Justru ayat ini berkaitan dengan orang tua yang musyrik. Ternyata Allah suruh berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Dan inilah pernyataan para ahli tafsir seperti Al-Baghawi, ya, ma'rufan kata Al-Baghawi, al-bir was-silah wal ishratul jamilah, yaitu berbakti kepadanya, menyambung silaturahmi dan mempergauli dengan cara yang baik. Demikian juga kata Ibnu Athiyah menafsirkan ma'rufa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baiklah kepada mereka berdua dengan cara yang ma'ruf. Kata dia, yakni al-abawain al-kafirain silhuma bil mal wadu'uhuma birrifq, yaitu dua orang tua yang kafir, sambunglah silaturahmi dengan kedua orang tua yang kafir dengan memberi harta kepada mereka. Kata Ibnu Athiyah, ya, kalau kita punya orang tua kafir, dua-duanya kafir, tetap harus sambung silaturahmi dengan memberikan harta kepada mereka berdua, wadu'uhuma birrifqin, dan serulah mereka untuk masuk Islam dengan cara yang lembut. Demikian juga Asma binti Abi Bakar bercerita, ya, kata Asma, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Satu hari datang ibuku, di Abu Bakar punya istri, ya, entah mungkin sudah dicerai, musyrik. Anaknya namanya Asma, ya. Jadi Asma dengan Aisyah satu bapak tapi lain ibu. Satu bapak tapi lain ibu, ya. Ibunya datang di waktu perjanjian Hudaybiyah, datang mengunjungi putrinya Asma. Kata Asma, fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Asma bertanya kepada Nabi, karena Asma ragu. Ini ibunya kafir, musyrik. Apakah saya sambung silaturahmi dengan dia? Kalau ibunya muslimah, tentu dia tidak perlu tanya kepada Nabi. Namun ada keraguan dalam dirinya karena ibunya musyrik. Maka aku berkata kepada Nabi, ya, apa asilu ummi? Apakah saya boleh menyambung silaturahmi kepada ibuku, berbuat baik kepadanya? Wahia raghibah, sementara dia ingin berbuat baik kepadaku. Kata Nabi SAW, na'am sili ummaki. Iya, sambung silaturahmi dengan ibumu. Padahal ibunya apa? Seorang wanita musyrik. Bahkan sebagian ulama dari mazhab Malikiyah berpendapat, saya nukilkan dalam buku saya, ya. Kalau ternyata ada, ini pendapat sebagian ulama Malikiyah, kalau seorang muslim punya dua orang tua kafir, dan kedua orang tua kafir ini ternyata minta diantar ke gereja, karena keduanya tidak bisa jalan misalnya karena buta atau terlalu tua, maka wajib bagi anak ngantar keduanya ke gereja. Kenapa? Karena pergi ke gereja itu adalah perbuatan yang baik menurut agama kedua orang tuanya. Bahkan kalau ternyata di antara ada kebiasaan kedua orang tuanya minum khamar, kemudian kedua orang tuanya minta dibelikan khamar, belikan. Ini kata pendapat sebagian ulama apa? Malikiyah. Ya, pendapat ulama. Ya.
Oleh karenanya Thahir bin Ashur juga berkata, qala fuqahauna, kata dia berkata para ulama kami dari mazhab Malikiyah, idza anfaqa al-waladu ala abawayhi kafirain al-faqirain, kalau seorang anak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang kafir, yang miskin, wa kana adatuhuma syurbal khamr, dan kebiasaan kedua orang tuanya minum khamar, ishtara lahum al-khamr, maka belikan khamar buat kedua orang tuanya. Ini pendapat tapi saya tidak setuju. Saya menyampaikan pendapat ini untuk menjelaskan bahwasanya begitu para ulama membahas tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan sebagian ulama berpendapat meskipun mereka nyuruh beli khamr, belikan. Saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Mereka punya dalil tentunya. Dalilnya apa? Saya sebutkan halaman 160 tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW. Ya, bahwasanya Umar melihat ada kain sutra yang dijual di depan masjid. Maka Umar mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau Anda beli kain sutra ini, lalu engkau memakai baju sutra ini pada hari Jumat untuk berhias pada hari Jumat, kemudian untuk menerima tamu, untuk menerima tamu." Ini kata para ulama dalil bahwasanya seorang hari Jumat berusaha memakai pakaian yang terbagus. Kemudian juga kalau melayani tamu juga dengan pakaian yang rapi. Jangan melayani tamu kemudian pakai kaos dalam kelihatan ketek, silakan masuk. Karena Umar memberi ide, wahai Rasulullah, belilah pakaian yang bagus dari sutra ini untuk dipakai hari Jumat dan untuk menemui tamu. Kalau tamu-tamu datang kepada, maka Rasulullah SAW berkata, inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Yang boleh pakai baju sutra ini hanyalah orang-orang kafir. Kemudian tidak lama kemudian datang hadiah kepada Nabi berupa kain sutra. Maka Rasulullah SAW memberikan kain sutra tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari banyak kain sutra, baju-baju sutra diambil satunya dikasihkan kepada Umar sebagai hadiah. Maka Umar berheran. Kata Umar, "Ya Rasulullah, kasautaniha wa qad qulta fi hullati utarid ma qulta." Kau sekarang belikan aku baju dari kain sutra, sementara waktu saya suruh kau beli baju, kau telah bilang ini enggak boleh dipakai kecuali oleh orang kafir. Maka Rasulullah SAW berkata, "Inni lam aksukaha litalbisaha." Saya kasih kau kain, saya memberi kau wahai Umar kain ini bukan untuk kau pakai. Maka akhirnya Umar mengambil kain tersebut. Fakasaha Umar akhan lahu bi Makkah musyrikan. Maka Umar pun memberikan kepada saudaranya di Mekah masih musyrik. Umar berikan baju atau kain sutra tersebut kepada saudaranya yang musyrik di mana? Di Mekah. Dia tidak pakai tapi dia kasih apa? Saudaranya yang musyrik. Dari dalil ini, ya, ini hadis riwayat Bukhari. Maka seorang ulama berpendapat kalau begitu kain sutra kan boleh dipakai sama orang kafir. Maka Umar menyambung silaturahmi dengan saudaranya kafir dengan memberikan apa? Kain sutra. Ada khamar sambung silaturahmi kasih kakak, ini kak minum khamar. Sambung silaturahmi. Ini pendapat mereka. Jadi maksud saya para ulama berpendapat bukan asal-asalan, tidak, mereka punya dalil. Tetapi ini dibantah oleh para ulama yang lain. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun orang tua dua kafir kalau minta khamar jangan dikasih. Yang minta hantar ke gereja enggak, di sini aja. Enggak usah ke gereja. Kenapa? Kata Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya. Tidak boleh saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Baik. Kesimpulannya, jika orang tua kafir saja wajib untuk kita sambung silaturahmi, bagaimana lagi dengan yang fasik? Orang tua mungkin tidak sholat, mungkin minum khamar, tetap aja kita harus baik sama dia. Jangan kita cari alasan, orang tua saya tukang minum khamar, Ustaz saya tidak membuat baik sama dia. Enggak. Yang kafir saja Anda disuruh berbuat baik. Bahkan yang kafir yang maksa Anda untuk musyrik tetap harus berbakti. Apalagi orang tua yang mungkin teler, yang mungkin berzina, yang mungkin tetap aja Anda wajib untuk berbakti kepada orang tua meskipun dia fasik.